Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Majasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dari hasil penjualan outputnya. Kemudian, faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi di sini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu faktor alam atau tanah, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, yang keempat faktor kewirausahaan. Baik, kita bahas satu persatu mengenai faktor-faktor teori produksi. Yang pertama yaitu faktor alam atau tanah. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang di atas permukaan maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan aset bagi perusahaan karena suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusianya yang di dalamnya tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang atau jasa apapun dengan adanya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga yaitu faktor modal. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal, maka tidak dapat berproduksi dan membangun. Dalam modal haruslah. Jadi modal yang dimaksud di sini bersumber dari suatu yang bebas riba sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya maslahah. Kemudian yang terakhir yaitu faktor wirausaha. Keahlian keusahawan meliputi kemahirannya mengkoordinasi berbagai sumber daya atau produksi tersebut secara efektif dan efisien sehingga usahanya berhasil. Kemudian analisa teori produksi. Di sini analisa teori produksi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu analisa teori produksi dalam jangka pendek dan analisa produksi dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu produksi dalam jangka pendek. Jadi, produksi dalam jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produk yang tidak bisa diubah atau tetap. Kemudian, produksi dalam jangka panjang, itu merupakan suatu proses produksi yang tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Kemudian, teori produksi dalam perspektif Islam. Teori produksi dalam perspektif Islam di sini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi, "Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untuk guna melindungi kamu dalam peperangan, apakah kamu tidak bersyukur?" Kemudian hadis tentang produksi, seorang di antara kamu mengambil kayu dan pergi ke gunung untuk mengambil kayu bakar, lalu dipikulnya di punggungnya dan selanjutnya dijualnya, serta dengan cara ini ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain yang kadang diberi, kadang tidak diberi. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah. Baik, sekian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.